Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali dengan saya Yan Sukmawan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung populasi tanaman kelapa sawit. Sebelum kita mulai penjelasan cara menghitung populasi tanaman kelapa sawit, dapat dilihat di gambar bahwa pola tanaman kelapa sawit di perkebunan itu berupa pola tanam segitiga sama sisi. Jadi kalau kita hubungkan misalkan yang ini ya, antara satu pokok dengan pokok yang di bawahnya, kemudian yang di sampingnya itu membentuk segitiga sama sisi. Baik, kita mulai dari rumus populasi. Secara umum, rumus populasi dapat ditulis sebagai luas lahan dibagi dengan jarak dalam baris dikali jarak antar baris. Ini adalah rumus umum untuk menghitung populasi tanaman secara umum, baik pada tanaman kelapa sawit maupun pada tanaman yang lain. Kemudian, tadi di slide awal kita sudah melihat gambar tampak atas dari tanaman kelapa sawit yang ada di perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk lebih jelas di sini saya membuat ya 4 titik yang menggambarkan pola tanaman kelapa sawit. Ada pokok A, pokok B, pokok C, dan pokok D. Keempat titik ini terhubung dan membentuk jajaran genjang. Kalau kita bagi menjadi 2, maka ini bentuknya adalah segitiga sama sisi, yang mana panjang AD, kemudian panjang AC, dan panjang CD itu sama. Ya, 9 meter misalnya, di sini 9 meter, dan di sini juga 9 meter. Sehingga disebut sebagai segitiga sama sisi dari ketiga titik ini. Kemudian ketiga titik A, B, C juga membentuk segitiga sama sisi. Nah, kemudian di sini saya membuat garis bantu antara titik A dan di pertengahan titik CD. Ini adalah tinggi. Jadi kalau kita masukkan ke rumus populasi yang ada di atas ini, jarak dalam baris adalah jarak antara C dan D atau D dan C. Ini adalah jarak dalam baris. Sedangkan jarak antar baris adalah jarak di pertengahan CD ini dan jarak titik A, atau kita simpulkan dengan T atau tinggi. Nah, sehingga dari rumus tadi kita turunkan menjadi rumus yang baru untuk mempermudah penghitungan. Populasi sama dengan luas lahan dibagi dengan A dikali T. Ya, luas lahan dibagi dengan A, ini adalah alas, dibagi dengan dikali T. Ya. Nah, untuk panjang alas umumnya sudah diketahui karena pada saat pengaturan jarak tanam kita sudah tentukan mau jarak tanamnya berapa. Misalkan 9 meter atau 9,2 meter dalam bentuk segitiga sama sisi. Yang jadi masalah adalah tingginya ini kan kita harus hitung ya, kita harus hitung. Nah, sehingga ditanya berapakah nilai T ya. Untuk mencari nilai T atau tinggi bisa dihitung dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, atau bisa juga menggunakan rumus trigonometri. Baik, yang pertama kita mulai menghitung tinggi dengan teorema Pythagoras. Ini masih bentuk yang tadi jajaran genjang, yang mana ada titik A, B, C, dan D. Diketahui nilai A-nya ya, ketiga sisi ini sama panjang, kemudian ada sisi T ini, tinggi. Nah, untuk mencari nilai T ini berdasarkan
teorema Pythagoras diketahui bahwa panjang sisi miring AD ini jika dikuadratkan itu sama dengan panjang AE kuadrat ditambah dengan panjang DE kuadrat. Ya. Sehingga kalau kita ingin mencari nilai AE atau tinggi ini sama dengan akar dari AD kuadrat dikurangi DE kuadrat untuk mencari tinggi. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang ada di sini ke dalam rumus. Ya. AE itu adalah tinggi. Ya. Tinggi sama dengan AD kuadrat. AD kuadrat adalah A kuadrat dikurangi dengan setengah A, karena nilai DE ini adalah setengah dari nilai A. Jadi T sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi setengah A kuadrat. Kemudian kita turunkan lagi. Ya, kita kuadratkan nilai yang di sini. T sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi, ya, setengah A kuadrat adalah sama dengan 1/4 A kuadrat. Kemudian kita sederhanakan rumus ini sehingga menjadi T sama dengan, ya, di sini kita bagi menjadi, dibagi A ya. Di sini dibagi A, di sini juga dibagi A, sehingga A kuadrat dibagi A kuadrat, ya, sama dengan 1 dikurangi 1/4 A kuadrat dibagi dengan A kuadrat, sama dengan 1/4. Kemudian A kuadrat kita keluarkan, ya, dari rumus ini. Sehingga T sama dengan akar dari 0,75 dikali A kuadrat, yang mana nilai 0,75 ini adalah hasil pengurangan dari 1/1/4. 1 itu kan 4/4, 4/4 dikurangi 1/4, hasilnya 3/4 atau 0,75. Kemudian kita bisa akarkan nilai 0,75 dikali A kuadrat ini, sehingga hasilnya adalah 0,866 dikali A. Ini nilai T berdasarkan teorema Pythagoras. Berikutnya kita bisa juga mencari atau menghitung nilai T menggunakan rumus trigonometri. Masih seperti gambar yang di awal tadi, ada jajaran genjang ABCD dengan masing-masing sisi A ini, kemudian T. Nah, karena segitiga yang ada di sini adalah merupakan segitiga sama sisi, maka setiap sudut ini mempunyai nilai 60 derajat. Di sini 60 derajat, di sini 60 derajat, dan di sini juga 60 derajat. Kemudian kita bisa bagi dua segitiga sama sisi ini menjadi segitiga siku-siku, sehingga sudut AED ini nilainya 90 derajat. Sedangkan sudut ADE ini tetap, ya, nilainya 60 derajat. Dan sudut DAE ini merupakan setengah dari DAC, sehingga ini 60 dibagi 2, jadi 30 derajat. Kemudian diketahui bahwa nilai sinus segitiga ADE, ya, ADE ini sama dengan AE per AD. Atau kita ingat dulu rumus sinus sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Berikutnya kita turunkan nilai sudut AD ini adalah 60 derajat, sehingga sinus 60 derajat sama dengan, ya, sisi depan T dibagi dengan sisi miring A. Sin 60 sama dengan T per A. Kita tahu bahwa sinus 60 derajat adalah 0,866. Ya, 0,866 sama dengan T per A. Sehingga T sama dengan 0,866 dikali A. Baik, kita masuk kembali ke rumus populasi yang ada di slide awal. Populasi sama dengan luas lahan dibagi A dikali T, yang mana A adalah panjang alas dan T adalah tinggi. Dengan rumus trigonometri tadi, kita sudah mendapatkan bahwa nilai T itu sama dengan 0,866 dikali A.
Sehingga populasi sama dengan luas lahan, ya, kita masukkan nilai T ini ke dalam rumus ini. Luas lahan dibagi dengan A dikali 0,866 A sama dengan luas lahan dibagi 0,866 A kuadrat. A kuadrat adalah nilai perkalian dari A dikali A. Sedangkan berdasarkan rumus teorema Pythagoras, kita dapatkan tadi nilai T sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi setengah A kuadrat. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke contoh perhitungan populasi di suatu lahan dengan luas tertentu. Soalnya adalah pada lahan 1 hektar ditanami kelapa sawit dengan jarak tanam 9 meter kali 9 meter kali 9 meter, pola segitiga sama sisi. Pertanyaan adalah berapa populasi tanaman kelapa sawit pada lahan tersebut? Jawab bisa menggunakan cara 1 dan cara 2 tadi. Kita gunakan cara 1 berdasarkan rumus trigonometri. Populasi sama dengan luas lahan dibagi 0,866 A kuadrat. Dari pertanyaan tadi, soal tadi di atas, kita tahu bahwa nilai A sama dengan 9 meter. Jadi kita masukkan populasi sama dengan 1 hektar dibagi 0,866 dikali 9 meter. Ini salah ya, ini dikuadratkan, bukan angka 2, ini kuadrat. Ya, kemudian populasinya kita tahu bahwa ini 10.000 meter persegi atau 1 hektar. Kemudian kita turunkan 9 meter kuadrat sama dengan 81 meter kuadrat. Sehingga hasil akhirnya adalah 142,6. Sini kita bulatkan ke atas, 143. Kita juga bisa menghitung berdasarkan teorema Pythagoras. Populasi sama dengan luas lahan dibagi A kali T, ini rumus yang awal. Kita masukkan nilai T ke dalam rumus, ya, ke rumus ke di atas ini. Populasi sama dengan luas lahan 1 hektar dibagi dengan A dikali akar dari A kuadrat dikurangi setengah A kuadrat. Kemudian kita masukkan. Kita tahu bahwa dari soal panjang A, panjang sisi sama dengan 9 meter. Ya, jadi kita masukkan angka 9 meter ke dalam rumus. 9 meter, di sini juga 9 meter. Nah, untuk setengah A ini adalah setengah dari 9 meter sehingga 4,5 meter. Kemudian kita lanjutkan, populasi sama dengan 1 hektar dibagi 9 meter dikali akar dari 81 meter persegi dikurangi 20,25 meter persegi sama dengan 10.000 meter persegi dibagi 9 meter dikali akar dari 60,75 meter persegi. Hasilnya 142,5. Kita bisa bulatkan ke atas sehingga hasilnya 143. Baik, demikian contoh perhitungan populasi tanaman kelapa sawit di perkebunan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.